Tips buat orang tua yang punya anak usia remaja nih ya, supaya anaknya mau bercerita nih sama para orang tua. Satu, jangan menghakimi. Jangan dikit-dikit, ih kamu gitu aja, kok nggak bisa? Ih salah deh, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh bodoh banget. Nah itu adalah menghakimi. Jadi kita mau jadi orang tua bukan jadi hakim. Kalau anak mau bercerita, dengerin aja dulu. Biarkan dia menyelesaikan ceritanya, apa yang ingin dia sampaikan. Baru kemudian kita ajak anak untuk berpikir. Ajak dia untuk berpikir mengenai situasi yang dia hadapi dan pilihannya. Ketika dia mau milih misalnya untuk ikut-ikutan ngerokok atau pakai ganja misalnya ya, atau dia ikut-ikutan sama teman-temannya minum alkohol, atau dia ketahuan nonton video porno, atau dia pacarannya berlebihan sama temennya misalnya. Kita udah mau emosi jiwa sebagai orang tua, tapi kita perlu tahan. Kenapa? Kalau kita mengedepankan emosi, yang ada anak akan semakin tertutup dan dia akan mencari informasi di luar, bukan sama kita. Jadi tahan dulu emosinya, coba mulai dengan berpikir kenapa ya dia melakukan hal itu, apa dasarnya, apa situasinya yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk memilih jalan itu. Jadi dengerin dulu, simak apa reasonnya dia, terus kemudian baru kita mulai coba ajak dia berpikir gitu ya. Nah, menurutmu dengan situasi ini, itu gimana? Kan kamu tahu nih, ada yang namanya ini, misalnya ya kita kasih tahu tuh value-nya, normanya gitu ya, hukumnya apa gitu. Terus kita ajak dia berpikir kalau menurut kamu gimana? Terus gimana caranya supaya situasi seperti itu bisa dihindari lagi contohnya gitu ya. Jadi kita coba memahami dari point of view dia, coba ajak dia berpikir, berdiskusi, jadi bukan satu arah ya. Bukan kayak kamu nanti jangan ya, jangan mau ya, kamu hindari si teman itu ya, kamu blok ya dari WA. Jangan temenan lagi sama dia. Semua yang sifatnya larangan itu akan jadi perintah ya buat anak ya. Khususnya anak remaja. Oleh karena itu, ajak dia untuk berdiskusi biar dia yang memunculkan idenya, memunculkan strateginya gitu. Orang tua sebagai fasilitatornya gitu ya, memancing dia untuk memunculkan ide itu ya. Oh, jadi kemarin kakak diajak teman-teman nongkrong terus semuanya pada minum alkohol ya. Sebenarnya kamu rasanya gimana pada saat itu? Ya aku takut, aku nggak mau, tapi teman-teman semua pada ngajak minum, jadi aku terpaksa ikutan minum, misalnya begitu. Terus kita tanya lagi, jadi kalau misalnya ada situasi seperti itu, baiknya kayak gimana kakak menghadapinya? Ya udah aku mau pergi aja, atau aku menghindar aja dari teman-teman, atau aku alasan aja. Jadi kita ajak dia untuk berpikir dan memunculkan sendiri ide-idenya. Oke. Terus kemudian orang tua harus well informed ya, jangan nggak mencari informasi, belajar ya tentang isu-isu yang ada di remaja saat ini ya, tentang apa itu yang mereka pahami tentang seks, tentang drugs, alkohol, tentang LGBT, tentang apalagi isu-isu game, judi online, adiksi, apapun itu, kekerasan, tawuran dan sebagainya. Ya, isu-isu apa yang ada di tongkrongannya mereka gitu ya, di pergaulannya mereka. Ada bully kah, ada kekerasan kah, pelecehan kah, dan sebagainya. Jadi harus well informed, edukasi diri sendiri, dan jangan shock gitu ya ketika mendapati anaknya melakukan sesuatu yang kayaknya sangat di luar pemikiran orang tua. Tenang, cari tahu dulu, dan jangan baper juga ketika mereka lagi ada luapan emosi kepada orang tua. Mudah jadi orang tua, tapi kalau kita sayang sama anak, kita mau anak terbuka sama kita mau value nilai-nilai kita masuk sama anak, kita harus pakai strategi. Kita harus pakai strategi komunikasi yang tepat, yang bisa turun ke frekuensinya anak. Gitu ya. Semoga orang tua teredukasi, semoga orang tua tergugah untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik nih sama anak-anak remaja ya, dan kita belajar bareng-bareng. Harapannya supaya anak remaja bisa menemukan kenyamanan berbicara sama orang tuanya sendiri. Oke parents, take care, semoga bermanfaat.